Lambang Surya Majapahit di video musik Wonderland Indonesia karya Alfie Rev. Dalam waktu 10 menit 53 detik, Alfie Rev berhasil mempresentasikan Indonesia secara utuh, mengemas komposisi Wonderland Indonesia yang terdiri dari keindahan alam, keragaman budaya, dan sejarah. Utuh, inilah Indonesia. Ikatan sejarah merekatkan elemen bangsa yang membujur di seantero Nusantara. Pesan sejarah muncul pada menit ke-7:18, yakni munculnya lambang Surya Majapahit, empire terbesar di Nusantara pada abad ke-14. Apa itu Surya Majapahit? Bagaimana makna di dalamnya? Simak selengkapnya dalam jejak sejarah berikut ini. Namun sebelum itu, terima kasih kepada sobat yang sudah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, pencet dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa pula menekan tanda lonceng di sebelah kanannya, karena dengan begitu setiap ada video baru Anda akan langsung mendapat pemberitahuan. Majapahit adalah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia. Berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Kertarajasa Jayawardhana Nararya Sanggramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana, atau biasa dikenal dengan nama Raden Wijaya. Majapahit mencapai puncak kejayaannya, menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Prabu Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan ini menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negara Kertagama, kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, Kepulauan Sulu, Manila, Sulawesi, sampai ke Papua. Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara National University of Singapore, John Miksik, jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura bahkan Thailand, yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung, dan seni. Bahkan terdapat perguruan silat bernama Kali Majapahit yang populer di Filipina. Perguruan ini mengklaim berakar dari kemaharajaan Majapahit kuno yang disebut menguasai Filipina, Singapura, Malaysia, dan selatan Thailand. Sumber utama informasi mengenai Majapahit adalah Kitab Pararaton, Kitab Raja-Raja yang ditulis dalam bahasa Kawi, dan Negara Kertagama yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Pararaton menceritakan Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Di dalamnya juga menceritakan bagian mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Negara Kertagama merupakan puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Negara Kertagama disebut juga dengan nama Kakawin Desa Warnana, merupakan kakawin Jawa kuno yang paling masyhur, paling banyak diteliti. Penulisnya adalah Empu Prapanca, menyebut ciptaannya dengan nama Desa Warnana atau uraian tentang desa-desa. Kakawin ini menguraikan keadaan di Keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Raja Agung di Tanah Jawa dan juga Nusantara. Ia bertahta dari tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Sumber lain yang mengabarkan tentang Majapahit adalah Kitab Kutara Manawa yang berisi tentang aturan hukum di Wilwatikta atau Majapahit. Berikutnya adalah Kronik Yingyai Senglan yang menceritakan tentang keadaan masyarakat dan kota Majapahit tahun 1418.
Kronik dinasti Ming yang menceritakan tentang struktur dan filsafat Majapahit pada tahun 1368 sampai dengan 1643. Dan yang paling utama adalah peninggalan prasasti Majapahit. Misalnya Prasasti Buta yang mengisahkan peristiwa keruntuhan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan Wilwatikta. Dari prasasti serta peninggalan inilah Surya Wilwatikta atau Surya Majapahit kita bisa telusuri dan nampak dengan jelas. Surya Majapahit kerap ditemukan di reruntuhan konstruksi yang berasal dari era Majapahit. Lambang Surya Majapahit biasanya ditemukan di tengah langit-langit Garbagriha dari beberapa candi seperti Candi Bangkal, Sawentar, dan Candi Jawi. Ukiran Surya Majapahit juga ditemukan pada stela, ukiran halo atau aura, pada anggota belakang kepala arca. Surya Majapahit ditemukan juga di batu nisan yang berasal dari masa Majapahit seperti di Trowulan. Lambang Surya Majapahit berbentuk matahari bersudut 8 dengan bagian lingkaran di tengah menampilkan dewa-dewa Hindu. Lambang ini membentuk diagram kosmologi yang disinari jurai matahari. Lingkaran di tengah menampilkan 9 dewa Hindu yang disebut Dewata Nawasanga. Dewa-dewa utama di bagian tengah ini diatur dalam posisi 8 arah mata angin dan 1 berada di tengah, yakni Dewa Siwa. Timur Dewa Iswara, Barat Mahadewa, Utara Wisnu, Selatan Brahma, Timur Laut Sambu, Barat Laut Sangkara, Tenggara Mahesora, Barat Daya Rudra. Dewa-dewa pendamping lainnya terletak pada lingkaran luar matahari dan dilambangkan sebagai 8 jurai sinar matahari. Berada di timur Dewa Indra, Barat Baruna, Utara Kuwera, Selatan Yama, Timur Laut Isana, Barat Laut Bayu, Tenggara Agni, Barat Daya Nriti. Variasi lain dari Surya Majapahit berupa matahari bersudut 8 dengan gambar Dewa Surya di tengah lingkaran dengan mengendarai kuda atau kereta perang. Menurut Dedi Endarto, selama menelusuri sejarah kerajaan Majapahit, memang terdapat beberapa bentuk lambang negara yang dipakai secara resmi oleh kerajaan Majapahit. Hal ini terekam dalam beberapa dokumen kenegaraan yang ditujukan kepada negara lain, ataupun peninggalan artefak arkeologis yang berupa ornamen bangunan, nisan, dan lain-lainnya. Setidaknya sepanjang eksistensi kerajaan Majapahit terdapat 7 bentuk lambang negara yang mewakili beberapa era pemerintahan tertentu di Majapahit Wilwatikta. Secara umum terdapat 4 lambang negara yang dipakai Wilwatikta ketika didirikan hingga masa kemundurannya dengan ibu kota di Wilwatikpura, yakni di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. 1 lambang negara yang dipakai pada saat ibu kota Majapahit dipindahkan ke Dahanapura setelah mengalami perpecahan internal dalam tubuh Saptaprabu Riwilwatikta, yakni 7 dewan raja pengambil keputusan di Wilwatikta. 2 lambang negara yang dipakai di masa pengungsian. 1 dipakai oleh pelarian yang mengarah ke barat, yakni wilayah Wengker, Mataram, Pengging, dan Gunung Lawu. Sedangkan 1 lainnya dipakai pelarian yang ke arah timur, yakni wilayah Tengger, Bromo, Lumajang, Blambangan, hingga ke Bali. Yang menarik adalah menurut Dedi Endarto, bentuk lambang dan ibu kota sudah berubah. Leluhur di Majapahit menampakkannya sama, yakni Surya Wilwatikta, Matahari Wilwatikta. Berikut ini kita simak keempat lambang kenegaraan Surya Majapahit. Yang pertama yang dibuat pada masa pemerintahan Sri Kertarajasa Jayawardana atau yang dikenal dengan nama Raden Wijaya. Secara umum berbentuk matahari yang memancarkan sinarnya dengan sempurna ke segala arah. Dan di tengahnya ada ornamen Dewa Siwa berbusana perang menunggang kuda. Filosofi lambang ini sangat kental dengan pengaruh agama Siwa Buddha dalam tradisi kerajaan Singasari ke kerajaan Majapahit. Hal ini tak lain karena pengaruh mertua beliau yang merupakan
raja terakhir Singasari, Sri Kertanegara, yang mengklaim dirinya adalah titisan Siwa, seperti halnya leluhur pendahulunya yakni Ken Arok. Pada masa itu penguasa puncak atau raja digelari sebagai Siwa Girindra atau Dewa Siwa yang menitis ke dunia guna membasmi keangkara murkaan guna menyelamatkan dunia. Yang kedua adalah Surya Wilwatikta yang dibuat pada masa pemerintahan Ratu ketiga Sri Tribuana Tunggadewi Maharaja Jayawisnuwardhani atau Dyah Gitarja. Karena menyadari sejarah kelam pemberontakan di era kepemimpinan kakaknya, maka Dyah Gitarja merombak total sistem kenegaraan yang ada. Beliau mengadopsi pemikiran kakeknya yakni Raja Singasari Sri Kertanegara. Dibantu para bibi sekaligus ibunya Putri Sri Kertanegara yang dikawin oleh Raden Wijaya, beliau merumuskan arah baru dari kebijakan politis negara. Surya Majapahit menjadi lambang 8 dewa yang setingkat menguasai arah dan berporos kepada Dewa Siwa sebagai penentu utama. Sinar matahari diubah hanya bersudut 8 sesuai arah mata angin. Arah utara, timur, selatan, barat mempunyai sinaran lebih pendek, mempunyai arti raja penguasa arah tersebut difungsikan sebagai penyangga kekuatan ibu kota. Sedangkan 4 raja dengan arah lainnya mempunyai sinaran lebih panjang sebagai arah raja yang mengelola manajemen logistik ekspedisi penyatuan Nusantara. Pada masa inilah Majapahit Wilwatikta mencapai masa keemasannya. Konsistensi kerja keras, manajemen tingkat tinggi, soliditas kepemimpinan yang disebar merata menjadi kunci utamanya. Lambang ini dipakai oleh 3 generasi raja atau ratu, yakni Ratu ketiga Sri Tribuana Tunggadewi Maharaja Jayawisnuwardhani, Raja keempat Sri Tiktawilwan Nagareswara Sri Rajasanagara atau Dyah Hayam Wuruk, dan Raja atau Ratu kelima Kusumawardhani. Lambang Surya Majapahit yang ketiga Surya Wilwatikta yang dibuat pasca Perang Paregreg, yakni perang saudara antara menantu Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasanagara Wikramawardhana dengan putranya dari selir Bhre Wirabumi. Di tengah masa pemerintahannya, Kusumawardhani yang merupakan putri dari Parameswari digugat oleh saudara lelakinya yang turun dari putra selir, yakni Bhre Wirabumi. Pada gambar Surya Majapahit kali ini, gambaran dewa dihilangkan dan diganti menjadi lambang kekuasaan utama Wilwatikta Jayati di tengah poros lingkarannya. Lambang Surya Majapahit keempat dibuat setelah era pemerintahan Prabu Sri Suhita, yaitu Sri Rajasawardhana Dyah Wijaya Kumara atau Sang Sinagara. Demikian tadi ulasan tentang lambang negara kerajaan Majapahit, Surya Wilwatikta atau Surya Majapahit. Semoga bermanfaat. Ada satu kesimpulan yang ingin admin sampaikan terkait dengan Surya Majapahit dan video musik Alfie Rev. Namun kesimpulan ini belum terkonfirmasi bahwa alur video dari Alfie Rev Wonderland Indonesia pada menit ini seakan ingin menyampaikan bahwa Indonesia hari ini adalah pengejawantahan Majapahit yang menyatukan Nusantara. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, sahabat, dan kerabat untuk berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.